Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yurahu ala dini kulli wa kafa billahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Barangkali saya langsung sharing saja apa yang sudah dan ingin kita diskusikan pada sesi ini. Yaitu judulnya tidak disebutkan Sunatullah dan Sains, tetapi sebenarnya di sana ada juga judul atau topik yang sering orang boleh dikatakan tidak memisahkan dengan sains, namanya pengetahuan. Jadi ada sains itu saya nomenklatur dari ilmu pengetahuan dan ada pengetahuan. Apa itu nanti kita bahas. Namun sebelum itu izinkan saya kembali untuk merefresh, mengulang agar keterkaitan apa yang ingin dibahas itu jelas dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pada sesi pertama disampaikan tentang alam semesta yang dapat disimpulkan pada dasarnya alam semesta itu dibangun oleh bahan yang sama. Yang disebut bahan itu adalah quark dan lepton. Sebenarnya semua itu berasal dari quark dan lepton. Meskipun keanekaragaman sekarang udah menjadi tak terhingga, ukurannya juga tak berhingga, itu yang kita ketahui. Lalu prosesnya pun diawali dari sesuatu yang memberikan makna, yaitu ledakan. Dan apa makna ledakan? Nanti kalau di pelajaran fisika akan kelihatan makna terhadap kodar atau terhadap sifatnya. Gitu. Lalu pada sesi kedua kita telah membahas tentang identifikasi manusia yang menjadi suatu entitas, yang kemudian entitas itu sebenarnya harus terus dikembangkan dalam proses dari mengenal apa, kemudian mengapa begitu, bagaimana, dan terus itu, sehingga kita bisa bagi kuadran kemampuan manusia itu dari sifat kesadaran, yang pertama, domain kesadaran, consciousness, lalu memunculkan curiosity, keingintahuan, lalu setelah itu ya curiosity itu bagaimana mengapanya itu sebenarnya yang menjadi wilayah untuk membangun jiwa keingintahuan. Lalu setelah tahu mengapa bagaimana akan muncul kebijaksanaan, bijaksana atau wisdom yang tentu ini terus makin levelnya terus meningkat ya, muncul dalam kreativitas atau mengembangkan apa-apa yang ada. Itu. Kemudian sesi ketiga telah disampaikan adanya peraturan yang sebenarnya peraturan itu berasal dari keinginan. Peraturan itu boleh disebut sebagai deskripsi dari keinginan. Deskripsinya berupa kalimat-kalimat harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Atau deskripsi kalimat imperatif yang harus diikuti. Jadi dari keinginan itu tuntutan akan melahirkan peraturan sebagai tuntunan. Yang semua itu sebenarnya pada hakikatnya untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Nah, dari sini kita juga bisa memberikan suatu benang merah. Pertama, bahwa segala sesuatu yang ada, tentu karena keinginan, berarti ada yang punya, ada yang pemiliknya. Bahkan yang mewujudkan apa yang ada itu bukan hanya pada saat selesai jadi, ya
sudah. Sebagaimana manusia juga misalnya menginginkan rumah. Maka setelah terwujud rumah yang diangan-angankan atau diinginkan itu, dia tentu juga ada aturan-aturan main. Bahwa tentu kamar mandi ya untuk mandi, bukan untuk tidur. Kamar tamu ya bukan untuk dapur. Digunakannya begini harus begitu juga. Sehingga dari adanya wujud tertentu, hasil tertentu dari perwujudan keinginan, itu selalu ada konsekuensi kelanjutan. Yang juga seperti peraturan, tuntunan itu. Maka dari apa yang disampaikan pada sesi sebelumnya, adanya keinginan, ada peraturan, kita bisa memberikan keyakinan segala sesuatu itu, kalau ada peraturan berarti ada pemilik dari apa yang ada itu. Yang kedua, peraturan itu harus berkelanjutan. Kalau namanya berkelanjutan, artinya bukan statis. Kalau sudah ada A dan B, maka selanjutnya itu bisa jadi ada ABA atau AAB atau BAA dan selanjutnya sebagai kombinasi itu. Jadi dari konsekuensi peraturan itu sebagai tuntunan harus dipatuhi yang memberikan pemahaman adanya pemilik. Cuman kita mengenal bahwa dalam kehidupan kita itu bukan hanya kita sendiri kehadiran kita. Di dalam kehidupan kita ada suami, istri, keluarga, anak, ada tetangga, bahkan ada lingkungan-lingkungan lain, ada pohon, ada hewan, dan sebagainya. Maka dapat dibayangkan, kalaulah di dalam keluarga ada keinginan, keinginan itu harus diwujudkan dalam suatu konsensus, dalam suatu kesepakatan. Dan namanya kesepakatan itu tentu harus ada pengorbanan saling memberi dan saling menerima. Sebab mungkin anggota satu ingin ini tidak boleh melampaui juga atau mengangkangi keinginan anggota dua. Disitulah muncul keinginan yang boleh dikatakan bahasa ininya padu harga, bahasa Sundanya itu apa? Tawar menawar bahasa Indonesianya. Tawar menawar itu kalau sudah terbangun kesepakatan, maka itu menjadi keinginan bersama, dan keinginan bersama itu harus diwujudkan, artinya ada peraturan bersama. Dan tentu pada dasarnya dalam konsep pemahaman seluruhnya itu kita yakin betul kehidupan kita ini harus dengan adanya saling membutuhkan, tasa'alu nabi. Dan tasa'aluna atau saling membutuhkan itu hendaknya didasarkan pada wal arhama. Jadi wattaqullaha alladzi tasa'alu nabi. Ayo tingkatkan terus kualitas kamu yang oleh Allah kualitas terbaik itu namanya takwa. Tasa'alu nabi. Kita saling membutuhkan, kamu saling membutuhkan. Maka syaratnya itu wal arhama, dengan kasih sayang yang tentunya take and give-nya harus dengan kasih sayang. Dan innallaha kana alaikum raqiba, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat dekat dan cepat keputusannya. Sehingga itulah sendi-sendi membangun peraturan untuk mewujudkan keinginan yang didasarkan saling menerima dan saling memberi. Gitu. Berikutnya, barangkali kita lihat ada berikutnya yaitu tentang sains pengetahuan
dan sunatullah. Nah, pengertiannya begini. Allah tentu membuat segala sesuatu, kita bisa terapkan logika, ada keinginan. Dan keinginan itu dirumuskan menjadi peraturan. Peraturan dari Allah itu munculnya tidak sekaligus, secara bertahap. Pada saat eranya Nabi Adam alaihissalam, peraturan Allah sangat sedikit. Yang kita pernah sampaikan, kualitas itu pada saat masyarakat nomaden, baru nilai-nilai disebutnya spiritual question. Spiritual question itu tingkatan pada domain atau dimensi spiritual. Baru berikutnya meningkat dengan pemahaman intellectual question, emotional question, dan sebagainya. Itu bertahap. Dan penjelasan atau pengembangan pemahaman pun bertahap. Sehingga kita bisa maklumi. Peraturan Allah itu yang kita kenal namanya sunatullah itu banyak sekali yang belum kita ketahui. Orang menyebutnya mungkin misteri atau sesuatu yang masih di belakang layar. Dan Allah menyampaikannya itu tentu nggak semua atau tidak sekaligus dan berbeda-beda. Jangankan kepada Rasulullah, kepada manusia saja tentu berbeda. Ada kita mengenal orang-orang yang mengenal alam ini melalui kerangka pikir diri sendiri. Atau mungkin ada intervensi dari orang tua, atau dari tetangga, atau dari guru. Yang sifatnya juga belum lengkap. Bahkan ada yang aturan mainnya itu tidak sama. Sehingga masih banyak nilai-nilai subjektifnya. Nah, bentuk peraturan atau sunatullah yang diketahui dengan nilai subjektivitas yang masih tinggi itu kita sebut sebagai pengetahuan. Contohnya, di daerah Banten ada ilmu yang disebut debus. Ada santet dan lain sebagainya. Bahkan ada yang percaya di pohon beringin itu katanya ada yang nunggu. Ada penunggu. Jadi ada juga yang percaya kalau nanam sesuatu itu harus hari itu jam sekian misalnya. Itu pengetahuan-pengetahuan yang subjektif. Lalu ada lagi yang domainnya itu melalui tata cara yang diakui bersama. Itulah namanya ilmu pengetahuan atau kita sebut saja namanya sains. Dan sains ini mempunyai tingkat objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan. Sains itu memiliki tingkatan subjektivitasnya lebih kecil atau bahkan diharapkan bisa dihilangkan, tetapi ditingkatkan nilai objektivitasnya. Tentu nilai objektivitas ini juga tergantung dari pengembangan-pengembangannya yang merupakan komunikasi-komunikasi sosial. Mungkin kita mengenal dalam domain sains atau ilmu pengetahuan itu ada komunikasi yang disebut seminar, kolokium, konferensi, dan sebagainya. Itu merupakan model untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kita sebut sebagai sains. Yang biasanya
pada dasarnya munculnya tingkatan subjektivitas dan objektivitas itu pada hakikatnya didasarkan pada fakta dan data yang berhasil direkam secara kehidupan, itu namanya panca indera atau indera yang kita ketahui dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Tapi kalau gitu dikembangkan lagi dengan peralatan. Dan peralatan pun itu melakukan melalui indera-indera yang kita kenal sebagai sensor. Ada sensor temperatur, ada sensor cahaya, ada sensor gerak, dan lain sebagainya. Itu merupakan data-data yang dikumpulkan dari fakta-fakta yang ada, kita kenal sebagai memori disimpannya. Kalau dalam manusia itu otak, kalau dalam komputer ya memorinya komputer. Nah, kumpulan fakta, kumpulan data, kemudian dibangun persepsi atau interpretasi. Interpretasi atau tafsiran itu nanti akan memberikan suatu konsep yang kita kenal dengan hukum. Mungkin tentu berbeda satu dengan yang lain, tetapi nanti ada ukurannya, ukuran objektivitas. Yang bahasa ininya adalah ketelitian. Kalau di dalam teknik itu ketidakpastian itu lawannya dari ketelitian. Jadi kalau yang ketelitiannya tinggi berarti ketidakpastiannya rendah, atau sebaliknya. Kalau ketidakpastiannya besar berarti ketelitiannya rendah. Nah, itu yang barangkali kemudian kalau disepakati, data-data itu namanya data yang diakui valid, tafsirannya pun, makna yang dipilih pun, itu dalam suatu kesepakatan namanya fakta-fakta yang valid, data-data yang valid. Begitu. Nah, sebenarnya mungkin ini terbalik urutannya. Saya coba ini dulu. Jadi itu tadi yang dibahas tentang sains dan pengetahuan itu adalah bagian dari sunatullah. Sunatullah itu keseluruhan hukum-hukum atau peraturan dari Allah. Yang misalnya saat ini berupa sunatullah itu berupa bola warna kuning krem gitulah. Ditulis sunatullah. Belum seluruhnya diketahui, baru sebagian ada yang namanya pengetahuan, sebagian lagi sains. Sains terus berkembang, pengetahuan juga bisa berkembang, tapi sunatullahnya sendiri berkembang. Karena makin canggih alat yang diproduksi atau ditemukan atau dibuat oleh manusia, ketelitian makin tinggi, tetapi juga jenis fakta-fakta bertambah. Sehingga sunatullah juga seperti seolah-olah yang ruangan bola yang berkembang terus. Padahal tidak sebenarnya. Hanya persepsi manusia di dalam memahami sunatullah selalu akan begitu. Sebagai contoh yang pernah, ya ini fisika saja, mula-mula fisika klasik. Setelah itu ada data-data fakta-fakta baru dikenal menjadi fisika modern. Fisika modern nggak cukup. Muncul fisika statistik, muncul fisika relativistik, muncul fisika kuantum, dan seterusnya. Yang kemudian itu membangun domain atau daerah sains yang terus juga berkembang. Artinya sunatullah juga terus berkembang. Ini. Nah, karena tadi sudah disampaikan, pada dasarnya kita mengenal
segala sesuatu itu melalui indera yang sebenarnya berupa aturan-aturan main yang dikenalnya juga bertahap. Maka dalam kehidupan itu yang paling bawah adalah aktivitas real berupa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang kita kenal juga dasar kehidupan kita dalam Islam itu sebagai ibadah muamalah, termasuk juga ibadah mahdoh. Maka ada aturan-aturan main. Aturan main itu, peraturan itu dititipkan, dibangun dalam suatu sistem. Di keluarga, di pasar, di kantor, dan di mana-mana peraturan sistem. Tingkatan pelanggaran pada peraturan itu juga bertahap. Bagi yang paling rendah, sebenarnya ya melanggar itu punya rasa malu. Yang orang mengenal namanya etika, akhlak. Jadi kalau misalnya melanggar aturan di keluarga, malu pada orang tua. Etika itu sebenarnya menjadi dasar. Nah, ketika aturan itu sudah diketahui, tingkatan yang lebih tinggi kalau dalam negara itu perundang-undangan, peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama, baik itu oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah pusat, atau oleh DPR, dan sebagainya. Perundang-undangan itu kalau udah tahu, lalu diikuti. Kalau tidak diikuti, maka akhlak itu artinya udah gak ada rasa malu lagi. Udah diinjak-injak akhlaknya. Nggak berlaku lagi bagi dirinya. Jadi tahap pertama kalau dia sudah mengenal peraturan, melanggar itu malu. Tapi kalau rasa malu udah nggak ada, berarti peraturan itu akan dia langgar dengan seenaknya. Begitu. Nah, kita tahu perundang-undangan dalam Islam itu syariat Islam. Lalu meningkat lagi, perundang-undangan itu kan dibuat dengan suatu doktrin, ideologi. Negara kita mempunyai doktrin yang membangun perundang-undangan itu namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Islam, doktrin kita adalah rahmatan lil alamin. Memberikan manfaat pada seluruh alam. Ideologi kita itu membangun kesatuan, negara kesatuan. Yang di dalam kenegaraan itu, ideologi itu lahir dari filosofis, falsafah kita Pancasila. Tapi dalam Islam itu wahyu dan sunnah Rasul. Yang kita sadari benar, wahyu dan sunnah Rasul itu bersumber dari akidah. Karena kita menyampaikan atau mengikrarkan bersumpah dengan kalimat syahadat. Nah, kalau kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, biasanya berhenti sampai di sini. Cuma dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan di situ yang paling tinggi muncul ada akidah, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah makna-makna bagaimana membangun tingkatan-tingkatan kehidupan baik individual maupun komunal, tingkatannya ini. Jadi kalau sudah tahu aturan aja dilanggar, nggak punya malu, disebutnya nggak punya kemaluan. Barangkali itu ya guyonannya. Selanjutnya sudah pernah disampaikan untuk menjajaki, meyakini tentang konsep sains. Dalam kehidupan kita, di sekitar kita, selalu kita jumpai ada pengertian teratur dan acak. Acak itu artinya tidak teratur. Atau ada pelanggaran dari suatu aturan. Teratur itu artinya mengikuti peraturan. Mengikuti peraturan itu artinya ada yang mengatur. Ada yang
ngatur berarti ada yang punya keinginan. Nah, logika ini secara sustain atau berkelanjutan dapat kita terapkan. Dan ternyata dalam kehidupan kita itu secara real selalu tidak semuanya teratur. Ya kasarnya seperti sempurna. Karena kesempurnaan itu milik Allah dan semua makhluknya itu tidak sempurna. Sehingga di dalam keteraturan ada ketidakteraturan atau pelanggaran ini, acak. Di dalam ketidakteraturan juga sebenarnya ada keteraturan. Ini yang kemarin didiskusikan dalam sesi ketiga. Nah, jadi kembali lagi saya kira sudah disampaikan ya, bahwa ciri-ciri teratur itu ada pengulangan sama dengan yang itu, sama dengan sebelumnya dan sebagainya. Dan pelanggaran itu kalau di dalam materi bahan disebutnya pergeseran dari ini atau dislokasi atau cacat. Dan cacat itu berarti ada kerugian, maaf kerugian itu maksudnya ada sesuatu yang tadinya dimiliki oleh tetangganya itu jadi berubah. Boleh dikatakan berubah baik itu diambil oleh dirinya atau oleh lingkungannya sehingga kerugian itu ditanggung bersama, dibayar bersama menjadi cacat. Nah, nanti dalam konsep fisika ini akan jelas sekali bagaimana ada konsep kristal dan amorf dan sebagainya. Nah, ini ya, makin banyak ketidakteraturan berarti makin banyak kerugian yang harus dibayar ininya. Nah, di dalam saya kira tentang pengetahuan umumnya sudah banyak ininya ya. Sekarang konsepnya dalam pengembangan sains itu ada selain sifat-sifatnya yang sifat ilmiah, lalu caranya pun harus dengan cara ilmiah, metode ilmiah, yang nanti akan terbangun perilaku, terbangun tradisi ilmiah, yang dikenal namanya dibungkus dengan hukum-hukum, diikat oleh peraturan-peraturan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada proses perubahan nanti akan dibahas dalam sesi berikutnya. Ada saling berperan, tetapi dalam sunatullah itu disebutkan ada kesetimbangan. Sampai dalam surat Ar-Rahman kan disebutkan wasama'arof ma'aha al-mijan. Alam semesta ini dibangun dan dikembangkan dalam kondisi kesetimbangan. Kesetimbangan satu berubah menjadi kesetimbangan dua. Kesetimbangan dua berubah lagi menjadi kesetimbangan tiga dan seterusnya. Dan alat tatgo fil mijan. Kita dituntun untuk tidak melampaui kesetimbangan itu. Jadi pengertian dibangunnya sains ilmu pengetahuan itu mempunyai sebutlah aturan ketentuan dalam prosesnya. Pertama, segala sesuatunya bersifat ilmiah. Sifat ilmiah itu dinyatakan tadi dengan ketelitian, keobjektifan, nanti akan disebutkan cara membangun peraturan itu juga dengan metode ilmiah. Kemudian apa yang dihasilkan perilaku dan hukum-hukumnya, rumus-rumusnya mengikuti nilai-nilai ilmiah, yaitu hukum-hukum yang akurat. Kemudian membangun sikap ilmiah. Sehingga dari sains prosesnya itu akan terwujud atau terbentuk bahasa ininya namanya masyarakat ilmiah, tapi ada juga yang mengatakan knowledge based society.
masyarakat yang didasarkan pada sikap-sikap ilmiah. Gitu. Nah, kalau Islam mengatakannya sebagai khairun ummatan ukhrijat linnas. Ya. Jadi khairun ummatan itu ya sebenarnya adalah terbentuknya knowledge based society, masyarakat ilmiah yang nanti bagaimana itu akan bisa kita lihat secara umum. Saya kira ini landasan-landasan deduktifnya sebagaimana kita ketahui bahwa paling tidak ya surat Atin menunjukkan manusia dalam kondisi kecenderungan yang terbaik gitu, kemudian memiliki ketentuan-ketentuan baik, dan yang paling ini pertama-tama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan ketika menciptakan manusia itu dideskripsikan yaitu sebagai khalifah di muka bumi yang kemudian dipertanyakan oleh para malaikat dan waktu itu juga jin dan iblis yang belum ini. Salah satu ciri utama manusia itu disebutkan alamal adama asma'akulaha. Dipunyainya asma'akulaha itu adalah simbol-simbol yang terus berkembang menjadi sains, ilmu pengetahuan. Begitu dalam surat Al-Baqarah 33 itu barangkali. Kemudian saya kira semua juga sudah bisa ini kan dalam surat Az-Zumar bahwa hakikatnya Al-Quran itu memberikan perumpamaan atau simbol perumpamaan, amsal. Sehingga dia memiliki makna-makna yang objektivitasnya tinggi, lalu berlakunya secara universal. Begitu. Tetapi juga mencakup yang bukan hanya yang tampak, tapi juga pada yang tidak tampak, yang gaib. Itu. Kemudian dalam surat-surat berikutnya diharapkan ini menginspirasi dan mengembangkan ya peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus terus meningkat seperti disampaikan dalam surat Al-Sikab. Nah, yang menarik barangkali ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 4 wahyu pertama ini nih. Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Mujammil, yang keempat Al-Mudaththir. Ternyata 4 wahyu pertama ini itu mengajarkan kepada Rasulullah, ya tentunya kepada umat manusia pengikut Rasulullah, untuk menyadari, memahami, dan mengembangkan sains, ilmu pengetahuan. Kita tahu barangkali dalam surat Al-Alaq pertama ditunjukkan, ayo belajar. Belajar dan harus dikenal bahwa kamu itu sebenarnya diciptakan, ada pencipta, ada maha pencipta. Belajar. Ini wahyu pertama. Lalu yang kedua, apa yang dipelajari? Ya, itu apa yang ditulis. Yang ditulis itu bahkan disebut, nanti kalau mengetahui suatu ilmu itu boleh dikatakan ya aneh itu bagi orang-orang yang belum mengenal. Wah, ini hebat atau aneh atau gila katanya. Itu kepada Rasulullah karena diajarkan untuk belajar tentang mengembangkan ilmu. Dan apa yang diberikan itu bersifat jariah atau berkelanjutan. Sehingga Allah juga mengatakan sebarkan ilmu itu sebagai amal jariah. Pahalanya nggak pernah putus. Dan membangun akhlakul karimah itu dengan sains sesungguhnya. Itu. Ini wahyu kedua.
wahyu ketiga Al-Mujamil. Ini ditunjukkan orang yang maaf bukan berkelumun tapi berkemul. Kemul itu bahasa Jawa itu eh, diharudum apa dipakai selimut, pakai ditutupin sarung atau gitu. Jadi orang yang masih malas-malas bangun, bangun. Lalu ingat kepada Allah dan yang paling penting ini ternyata harus menggali apa-apa yang Quran kan Quran sebagai sumber sainsnya tadi dan jangan buru-buru pelan-pelan maksudnya dikaji dikembangkan simbol-simbol yang ada di dalamnya kemudian akan mendapatkan sesuatu pemahaman yang berat artinya berat itu sesuatu yang baru yang nanti bagaimana menjelaskannya bagaimana kemudian menerapkannya ini menjadi sesuatu yang berat secara umum surat Al-Mujamil ini bisa kita sebut ini tuntunan untuk mengkaji, untuk mengembangkan, untuk meneliti, melakukan penelitian, kajian. Dan yang keempat, ini surat Al-Mudaththir. Yang masih di dalam taraf berselimut itu berkemul itu masih tertutup, tapi disuruh bangun dan sampaikan peringatan kepada yang lain. Kum fa'andir. Jadi suruh ngajarkan, suruh menyampaikan kepada lain. Nah, dari wahyu pertama dan wahyu keempat, ini kan suatu proses untuk pertama belajar, mengembangkan, menyampaikan. Tapi ada peringatan sejak awal. Belajar pun tidak asal belajar. Baca pun tidak asal baca. Tapi bacanya Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Menyampaikannya pun kum fa'andir. Tahun lama mah bukan semata-mata menyampaikan. A12 tolong di mute. Tetapi juga menyampaikannya itu warabbaka fakabir. Pura-pura nggak tahu aja udah dia. Dan biar dia yang cek. bersih. Enak banget ya. Kan ininya, dirinya. Barangkali ini 4 wahyu pertama yang memberikan pemahaman kepada kita bagaimana Allah menuntun hambanya umat Islam itu yang pertama diwahyukan justru tentang sains, ilmu pengetahuan. Baru setelah itu yang lain-lain. Kemudian di sini kita mengenal juga memahami ya bahwa sains itu tidak ujug-ujug ada komputer bisa pesawat terbang tapi bertahap. Jadi logikanya mula-mula orang mendengar, melihat, ngira-ngira, duga-duga, kenal. Yang bahasa sainsnya dikira-kira itu berapa probabilitasnya, berapa persen kemungkinannya. Namanya statistik. Setelah itu dibangun konsep dasar menjadi pembelajaran yang mempunyai konsep itu bahasa ininya teorema, hukum-hukum, lema. Lalu dibuat generalisasi. Kalau gitu ini ada batu yang bisa membuat setimbang. Bagaimana kesetimbangan itu diterapkan untuk membuat jalan, untuk membuat rumah. Jadi ajasnya meningkat menjadi manfaat dan dengan ketelitian yang makin tadinya dalam statistik itu ketelitiannya masih rendah, terus meningkat sampai akurasinya paling tinggi. Maka muncul sifat-sifat profesionalis yang sintesis, menjauhi kesalahan-kesalahan, kecermatan, keakuratan. Dan inilah tujuan akhir yang dikatakan kehidupan yang efektif dan efisien. Jadi manusia-manusia yang bertakwa itu hidupnya harus efektif dan efisien. Selain tentunya aman, nyaman, mudah, dan sebagainya. Dalam pengertian ini sebenarnya ya secara umum Allah mengatakan
bahwa kenali Islam secara utuh. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan ikuti bisikan-bisikan setan. Karena apa? Bisikan setan itu yang paling tinggi nilainya menjerumuskan kita kepada kemubadiran, pemborosan. Ya, al-mubadirin akhwatus syayatin. Pemborosan itu bisikan-bisikan setan. Nah, ini yang dituntun di dalam sains dan teknologi. Jadi kembali lagi, sains ini dasarnya universal, menyeluruh. Munculnya mungkin gejalanya dari suatu batu yang menggelinding. Batu yang menggelinding atau jatuh dari atas ke bawah dimanapun sama. Tetapi batu yang menggelinding itu bisa diterapkan dalam ilmu ekonomi. Bagaimana sesuatu yang memiliki nilai kemudian akan merosot ketika manfaat atau perannya berkurang. Dan seterusnya. Jadi inilah sifat-sifat universal dari sains. Kemudian bersifat objektif, digali dan dipahami secara bersama, taat azas, mempunyai sistem dan ajak, lalu berkelanjutan, terus berkembang. Saya kira ini, kemudian tadi fakta dan data udah ini. Nah, secara umum tadi sikap ilmiah dimulai dari gejala alam. Mungkin ada intuisi-intuisi, ada perasaan yang dikembangkan. Tetapi semua ini perlu diolah. Diolah untuk ya sebutlah metode ilmiah, tindakan saintifik, lalu dipahami menjadi ilmiah atau sains yang dikenal tadi metode ilmiahnya itu. Tetapi orang barat itu mengabaikan segala sesuatu yang berasal dari wahyu atau ilham. Orang barat tidak mengakui, bahkan menyebut pseudoscience, ilmu palsu. Jadi selama ini orang barat mengembangkan ilmu yang namanya sains, ya tentu tanpa nilai atau di luar nilai sehingga membuat ya pantas ada yang dari sekuler meningkat ke murtad atau kufur, paling tidak sekuler itu kemudian jadi munafik. Barangkali hal-hal seperti ini yang kemudian prosesnya dari penemuan pengamatan yang dilakukan di sekelilingnya, dirumuskan masalah, lalu diuji melalui hipotesa dengan eksperimen dan lain sebagainya. Kalau sesuai diakui sebagai format sains, kalau tidak diakui diuji lagi. Diuji untuk mencari data-data penemuan-penemuan yang lain. Balik lagi kalau ditolak. Ini kan. Dan akhirnya kehidupan sains ini seperti helik terus meningkat. Mulai dari ditemukan sesuatu, ada perumusan, diuji, dibuat hukum-hukumnya, dirumuskan, terus naik. Ini akan terus meningkatkan peradaban dan sains dan teknologi. Dan sistem nilai itu saya kira membutuhkan kepatuhan. Kalau orang tidak mengikuti ilmu pengetahuan, membuat kapal tidak mengikuti aturan sains, ya pasti kapalnya jatuh. Itu barangkali. Jadi ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Nah dengan demikian, sains itu merupakan perumusan dari sifat dan perilaku seluruh anggota alam semesta. Tidak terkecuali dalam wujud-wujud fisik atau jasmania. Dan kita meyakini ada perancangnya, Sang Maha Pencipta. Jadi sains itu sebagai peraturan. Harus begitu. Ini harus begitu bahwa bumi
batu dilempar ke atas harus jatuh ke bumi. Itu ada peraturan yang harus dipatuhi. Jadi itu sains sebagai peraturan, ya. Kalau mengalami perubahan itu karena interpretasi. Tetapi sebagai manusia juga bagian dari bentuk jasmania. Manusia itu juga dikenai sifat-sifat sains. Kalau dicubit sakit, kalau jatuh dari atas ke bawah, dan seterusnya, mengikuti aturan itu, sehingga untuk sehat dan lain sebagainya, manusia harus mengikuti sains juga. Kalau sakit harus berobat, kalau capek harus istirahat. Sehingga sains juga sebagai manual bagi manusia. Jadi peran sains ada sebagai peraturan, juga sebagai manual bagi manusia. Dalam pengertian tingkat keamanan dan sebagainya. Nah, jadi ilmu pengetahuan sebagai manual dalam hal ini adalah manusia sebagai produk ciptaan Allah. Dengan demikian, konsep sains bisa menuntun kepada konsep akidah, konsep tauhid yang dirumuskan didasarkan kerangka fikir yang lahir. Nah, kemudian yang namanya teknologi itu adalah pemanfaatan atau penerapan sifat serta perilaku ilmiah yang terrumuskan, diikuti manfaatnya, yang kita tahulah teknologi itu bukan hanya alat, tapi juga cara. Cara masak nasi, cara mencuci pakaian, itu juga teknologi. Jadi bukan hanya alat. Sehingga teknologi itu adalah segala sesuatu produk-produk tampak dari perubahan-perubahan dan peradaban manusia. Meningkatkan potensi. Nah, secara umum ini proses pembudayaan yang harus berlangsung kepada, ya sebutlah, masyarakat. Sains itu akan membangun sistem nilai, penerapannya namanya teknologi, akan mewujudkan dinamika yang melahirkan sesuatu yang baru dalam bentuk keanekaragaman dan keterkaitan satu sama lain dalam bentuk kooperatif, sehingga kita maklumi secara umum, sains dan teknologi membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, lebih akurat, lebih cermat, lebih terpadu, lebih seimbang, dan yang paling ujung ini efektif dan efisien. Jadi kalau ini yang kita rasakan, peran sains dan teknologi, maka inilah nilai-nilai yang harus dikembangkan, yang kemudian oleh Allah disebut bertakwa, tingkatan takwa. Gitu. Maaf Pak Ano, 5 menit lagi Pak. Jadi dengan demikian kita harus sadar, ya. 5 menit lagi ya. Baik. Ya, dengan demikian kita yakin sains itu tidak bebas nilai. Artinya dari sononya sains itu sudah merupakan peraturan dan manual terbaik yang harus diikuti. Dia mempunyai tujuan, sebagaimana kita diberikan tugas untuk hanya beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Maka sains teknologi harus senantiasa mengarah kepada penegakan kalimat tauhid. Jadi kalau ada peraturan, ada sains yang menggiring atau menyimpangkan pada tauhid, harus kita perangi, harus kita reject. Sebab itu akan menurunkan kualitas manusia dan kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, sebagai yang sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu, ya, ketika Marx itu menyampaikan bahwa kita melakukan kehidupan, sebutlah berbisnis, harus cari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, itu salah dari penafsiran Sunnatullah yang mengatakan bahwa kita harus menghindari kemubadiran. Itu jangan diinterpretasikan hanya untuk mencari untung duniawi. Jadi
sekali lagi, sains tidak bebas nilai membawa misi untuk penegakan kalimat tauhid di ujungnya. Barangkali mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya bisa kita diskusikan. Terima kasih.